Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bisyariati nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, ausuikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sedikit menggali dalam taufik tema tentang ma'rifatullah, sehingga bagaimana kita mendapatkan hakikat beramal kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah penggerak dan pelaku dalam melaksanakan amal ibadah pada jasad manusia sesungguhnya adalah nur dan ruh. Keduanya diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan cahaya terang yang menerangi akan tanda wujud Allah yang merupakan menjadi penggerak amal ibadah. Nur dan ruh hakikatnya berasal dari Allah itu sendiri, yang merupakan nikmat Allah yang dicohirkan
dengan firman Allah di surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nuri kamiskawatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gurbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu liduri may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku sekalian, di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa cahaya di atas cahaya, nur ala nur, di atas nur berlapis-lapis. Dan Allah menuntun kepada cahaya yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku sekalian yang kucintai, lahirnya nur Allah dan diciptakan oleh Allah. Ruh adalah pada zaman azali. Jadi ruh itu diciptakan pada zaman azali. Zaman la ta'yun, tidak ada apa-apa. Terciptakanlah pada saat itu adalah Nur Muhammad, dan lahirlah ruh Allah. Pada saat itu hanya ada Allah, nur dan ruh. Allah berfirman pada saat bayi sekitar 4 bulan, itu akan dikatakan alastu birabbikum.
di dalam kandungan, bayi dalam kandungan. Dikatakan alastu birabbikum. Apakah aku ini benar Tuhan kamu? Maka dijawab oleh nur dan ruh. Qalu bala. Sesungguhnya pengakuannya, sesungguhnya engkau adalah Tuhan kami yang sebenarnya. Setelah itu nur dan ruh melaksanakan pujian terhadap Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, sampai beratus-ratus tahun lamanya pada saat zaman azali. Jadi saudara-saudara, hak Allah lah pada hakikatnya yang dipuji oleh nurnya dan oleh ruh. Nur tersebut diberi nama oleh Allah Nur Muhammad, cahaya yang terpuji, cahaya yang memuji. Terpuji dan memuji adalah dia juga. Tak kala Allah menjadikan Nabi Adam dengan kalam Allah yang berbunyi, yang berfirman, kun fayakun, jadilah engkau berbentuk manusia yang gak bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Dan yang merupakan kerangka, seolah-olah merupakan wadah untuk menerima Nur Muhammad. Dalam firman Allah dituangkan oleh Allah, nur tersebut pada jasad Nabi Adam bersama dengan ruh. Ketika itu Nabi Adam disempurnakan kejadiannya sebaik-baik kejadian. Saudara-saudaraku sekalian, pada saat Nabi Adam bangkit melakukan sholat 2 rakaat, badannya berdiri dan Allah lah yang mendirikan. Berucap dituturkan oleh haknya Allah yang ada pada lidahnya. Mendengar didengarkan oleh haknya Allah yang ada pada telinganya. Ketika ruku dan sujud disujudkan oleh hak Allah yang berhimpun, ingat, berhimpun di jasad Nabi Adam, esa di jasad Nabi Adam. Sedangkan jasad Nabi Adam adalah jasad yang la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya yang menjadi pelaku ibadah pada jasad Nabi Adam adalah nur dan ruh dari Allah. Jadi Allah dipuji oleh hak Allah. Jadi Allah dipuji oleh hak Allah sendiri lewat jasad Nabi Adam. Nabi Adam bertanya kepada Allah, apakah kelakuan ibadah seperti ini untuk aku saja ya Allah? Pada saat itu Nabi Adam bertanya. Lalu Allah menjawab, ibadah ini diteruskan pada keturunanmu, pada hamba yang terpilih yang dipimpin oleh utusanku berupa Nur Muhammad.
Oleh karena itu, para nabi dan rasul mengikuti utusan Allah, yaitu cahaya Nabi Muhammad yang Sayyidul Awwalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi awal dan penghulu sekalian nabi dan rasul. Saudara-saudaraku sekalian, pada hakikatnya setiap nabi dan rasul menerima utusan Allah berupa nur dan ruh untuk memimpin umat. Seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis yang merasa takabur dan sombong. Maka iblis tergolong makhluk kafir. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah, nur yang diutus oleh Allah ke dalam jasad nabi, para nabi dan rasul, termasuk para pengikut hamba Allah yang taat dan merasa berhimpun dengan nur Muhammad, kemudian tumbuh dalam jasad hamba Allah yang taat itu kelakuan amal ibadah yang diridhoi Allah. Mereka itu terasa berhimpun dan dekat dengan kenabian Muhammad SAW. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian. Pada hakikatnya semuanya adalah berasal dari Allah itu sendiri. Yang menyembah dan yang disembah adalah Allah jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.